Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Luar biasa, Ibu. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya untuk mic-nya tolong dimatikan dulu. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Sesuai dengan kesepakatan tadi malam, bahwa pagi ini kita melakukan layanan bimbingan klasikal melalui Google Meet gitu ya. Sebelumnya, untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum mulai kegiatan layanan ini, alangkah baiknya kita refresh otak dulu ya. Kita bermain dulu. Nama permainannya adalah sambung kata. Jadi, cara permainannya adalah nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Nanti di akhir kata dari cerita itu bisa disambung oleh anak-anak. Dan nanti dari anak-anak yang pertama saya tunjuk, nanti bisa menunjuk temannya setelah melakukan sambung cerita itu. Berarti nanti yang diambil hanya kata yang paling terakhir, kemudian kalian menyambung kalimatnya. Gitu ya. Oke, mulai ya. Pagi-pagi sekali, aku terbangun karena mendengar bunyi ayam. Mas Yohanes, silakan disambung. Ayam sedang bermain di kebun belakang. Di kebun belakang saya banyak tanaman tomat. Tomat adalah buah yang sering saya jadikan jus. Saya cukup ya. Lain kali nanti kalau ada permainan lagi, saya harap kalian bisa lebih semangat lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita mulai layanannya ya. Untuk hari ini Ibu akan melakukan layanan klasikal yang berjudul tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Tujuan Ibu memberikan layanan adalah yang pertama, kalian mampu untuk menyimpulkan apa sih remaja itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa menunjukkan tugas-tugas perkembangan remaja apa yang sedang kalian alami sekarang. Seperti itu. Oke. Saya izin share PowerPoint ya. Remaja itu apa sih? Kok ada tugas perkembangannya? Kenapa hidup penuh tugas ya? Oke, dari anak-anak di sini, adakah yang tahu remaja itu apa? Silakan tunjuk tangan untuk yang tahu. Oke, ada Mbak Dita. Silakan Mbak Dita untuk mengungkapkan. Remaja adalah anak yang memasuki usia belasan tahun dan biasanya disebut ABG atau anak baru gede. Oke, terima kasih. Ya, biasanya kalau kalian biasanya kalau ditanyain remaja itu apa? Remaja itu ya ABG kayak gitu. Nah, sebenarnya remaja itu apa sih gitu? Ada pengertiannya. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescens berasal dari bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Nah, berarti remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Tahap-tahap perkembangan remaja itu menurut pakar ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah remaja awal atau early adolescence, yaitu umur 12 sampai 15 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan-perubahan pada tubuhnya sendiri. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru sehingga cepat tertarik pada lawan jenis. Mudah terangsang secara erotis, dengan dipegang baunya saja oleh lawan jenis, ia sudah akan berorientasi erotik. Nah, biasanya ini terjadi pada usia SMP, masuk di SMP. Nah, di masa ini biasanya akan perubahan-perubahan emosional itu mulai terlihat, terutama untuk ketertarikan oleh lawan jenis seperti itu. Yang kedua ada remaja madya atau middle adolescence, berumur 15 sampai 18 tahun. Tahap ini remaja membutuhkan kawan-kawan. Remaja senang jika banyak teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan mencintai pada diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, rame-rame atau sendiri, optimis atau pesimistis, idealistis atau materialistis, dan sebagainya. Nah, biasanya ini dialami oleh masa-masa seperti kalian, yaitu di masa SMA atau SMK. Di masa ini, kebanyakan anak-anak itu lebih mendengarkan perkataan temannya daripada perkataan orang tua. Mereka lebih senang diakui di kalangan teman-temannya.
dan tidak peduli, lebih cenderung tidak peduli apakah teman itu sebenarnya care atau tidak, atau teman itu baik atau tidak, seperti itu. Yang terakhir ada remaja akhir atau late adolescence berumur 18 sampai 21 tahun. Tahap ini merupakan di mana masa konsolidasi menuju periode dewasa. Biasanya ini masa setelah kalian lulus, yaitu masa dewasa. Nah, tugas-tugas perkembangan remaja menurut David Hurst atau Elizabeth Hurlock adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Jadi memang tugas-tugas perkembangan remaja itu harus kalian ikuti dan harus berhasil ya, karena itu akan mempengaruhi untuk tahap-tahap tugas berikutnya. Nah, ini tugas-tugas perkembangan remaja. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Nah, kenapa kok harus mampu? Karena dalam usia remaja biasanya akan ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Seperti apa? Seperti contohnya pria. Yang pria itu yang biasanya yang dulunya suaranya masih cempreng, kayak gitu sudah mulai suaranya sudah berubah, sudah mulai ngebas, sudah mulai keluar jakun. Kemudian untuk perempuan yang dulu masih mungkin badannya rata, kemudian tiba-tiba pinggangnya melebar atau payudaranya sudah membesar, seperti itu juga harus mampu menerima keadaan fisiknya. Kemudian yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Nah, ini tuh yang menjadi vital ya. Jadi anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana hasrat yang timbul dalam dirinya itu, bagaimana untuk menyalurkannya atau bagaimana untuk menghadapinya. Biasanya kalau laki-laki itu mimpi basah seperti itu, kemudian tuh kok merasa enak lah, kemudian dia ingin melampiaskan atau ingin mengulanginya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ya itu nanti kalau tidak tahu bisa mengakibatkan seperti misal penyakit ataupun kelainan seksual lainnya. Kalau untuk perempuan seperti menstruasi, biasanya kalau di usia remaja itu menstruasi awal untuk perempuan lah. Biasanya kalau anak-anak itu tidak tahu bahwa itu menstruasi, keluar darah, mereka akan cenderung stres atau stres, seperti itu, panik. Nah, kalau tidak menerima, nanti mereka akan menjadi reaksi negatif terhadap menstruasinya itu. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa munculnya ketertarikan dengan teman lawan jenis itu pasti ada. Dulu mungkin waktu SD masih dengan teman perempuan atau dengan teman laki-laki masih malu-malu untuk berteman, ngobrol seperti itu. Nah, saat remaja itu sudah inginnya ya deket-deket sama yang berlawanan jenis, ya. Yang keempat, ada mencapai kemandirian emosional. Hanya di remaja itu mereka sudah tahu nih bagaimana nih kalau saya ada masalah seperti ini, saya harus seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk mencapai kemandirian ekonomi, nah untuk biasanya di bagian di tahap remaja ini kan keinginan untuk membeli ini itu banyak sekali gitu. Biasanya anak-anak sudah tahu bahwa oh ya, aku kalau mau beli ini pasti kalau minta ke orang tua banyak tidak bolehnya, berarti saya harus menabung kayak gitu. Jadinya di masa remaja itu mereka sudah tahu bahwa kalau ingin membeli atau mengingat sesuatu bisa untuk menabung dari hasil uang jajannya. Kemudian mempersiapkan diri untuk menentukan karir. Nah, ini mulai biasanya dipikirkan oleh usia remaja di akhir SMK ya. Ingin menjadi apa atau bekerja atau meneruskan untuk studinya. Kemudian mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya, mengembangkan pola-pola pemikiran yang lebih dewasa, seperti itu ya. Kemudian mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Nah, biasanya yang ini adalah keikutsertaan atau keaktifan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, seperti mungkin Karang Taruna atau organisasi kepemudaan atau organisasi keagamaan lainnya yang ada di masyarakat. Kembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Hanya di masa dewasa itu, anak-anak sudah tahu bahwa kalau di masyarakat itu tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai sosial masyarakat. Seperti misal bermabuk-mabukan di lingkungan masyarakat, atau kemudian melakukan seks bebas di lingkungan masyarakat, kemudian misal nongkrong kemudian nyanyi dengan suara yang keras, itu juga tidak sudah tahu bahwa itu tidak baik. Yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Meskipun ini mungkin akan ditahapi oleh di masa dewasa, tapi biasanya di usia remaja
kalian sudah memikirkan nanti saya kalau menikah ingin mendapatkan calon istri atau suami yang seperti apa ya. Selanjutnya setelah melihat video yang tadi, itu adalah perubahan-perubahan yang dari masa anak-anak ke masa remaja. Mungkin dari anak-anak semua, adakah yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang ada di video? Silakan tunjukin, silakan Mbak Lilin. Ya Bu, oke, senang kalau mau ke dokter, tapi kalau misalnya terus disuntik, saya memang takut. Nah, pengalamannya waktu kecil kan takut ke dokter. Nah, karena saya sekarang udah kelas 2 SMK, ya maklum lah Bu, itu sebagai jurus jitu saya ke orang tua Bu. Jurus jitunya apa? Kalau misalnya saya lagi males sekolah, nah saya alasannya sakit. Pengalaman Mbak Lilin itu sangat realitas sekali ya di lingkungan remaja. Jadi mereka waktu kecil mungkin saat sakit berani senang diajak ke dokter, tapi ini berhubungan dengan tugas perkembangan remaja atau mampu mengembangkan kemampuan kognitif atau hubungan sebab akibatnya. Seperti itu. Oke, dari sini apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang telah saya sampaikan? Mbak Mutati silakan. Apa yang akan terjadi jika remaja tidak menyelesaikan salah satu tugas perkembangannya, Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Perkembangan remaja itu harus diselesaikan agar dalam kehidupan individu menimbulkan rasa bahagia, kemudian dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi jika kemudian tugas perkembangan tidak selesai, nanti mengakibatkan individu itu merasa cemas, stres, tidak tahu harus bagaimana, kemudian tentu menghambat tugas-tugas perkembangan di masa selanjutnya, seperti itu. Oke? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya kira cukup karena waktunya juga sudah mau habis. Dari materi yang saya sampaikan, adakah yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi ini? Silakan tunjuk tangan. Saya, Ibu. Oh ya, Mbak Dwi Tania. Silakan Mbak Dwi Tania. Menurut saya, kesimpulannya ini mengetahui adanya tugas-tugas perkembangan ini sangat penting, Bu. Ya. Karena supaya kita itu lebih bisa mempersiapkan diri untuk memasuki ke tahap perkembangan remaja yang selanjutnya. Itu Bu, kesimpulan dari saya. Ya. Terima kasih, sangat bagus sekali bahwa memang kita harus tahu bahwa tugas-tugas perkembangan remaja itu ada. Ya, seperti itu. Jadi saya harap setelah mengikuti layanan ini, kalian tahu bahwa sebenarnya ada tugas-tugas perkembangan remaja yang harus kalian selesaikan, kalian hadapi, agar nanti kalian siap untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Oke, karena waktu sudah habis, saya mengingatkan kembali untuk kalian mengisi absensi dan yang melalui link Google Form yang sudah saya kirim melalui grup WA juga tentang mengisi LKPD yang juga melalui Google Form, kemudian nanti suatu ketika kita bahas bareng-bareng. Nah, setelah itu jika ada anak-anak yang mengalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan remaja yang ingin dibahas lebih mendalam dengan Ibu, bisa menemui Ibu atau menghubungi Ibu melalui WA, seperti itu ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.